Frenkie de Jong menjadi bidikan klub Arab Saudi Al-Ittihad. Frenkie de Jong telah mengalami perubahan drastis dari sosok pemain kunci menjadi figur pendukung di FC Barcelona musim ini. Posisinya yang terpinggirkan dalam skuad, ditambah dengan gaji yang melambung tinggi dan stagnasi dalam negosiasi perpanjangan kontrak, membuat de Jong santer diberitakan akan meninggalkan Barcelona. Kini, menurut laporan jurnalis Miguel Rico, Al-Ittihad dari Arab Saudi menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Frenkie de Jong. Ramon Planes, mantan sekretaris teknis Barcelona yang kini menjabat sebagai direktur teknis Al-Ittihad, bisa menjadi jembatan untuk merealisasikan transfer ini. Meskipun belum ada tanda-tanda bahwa kepindahan akan terjadi di bursa transfer Januari, ada optimisme bahwa kesepakatan bisa terjalin pada musim panas mendatang. Joao Gomez jadi rebutan Arsenal, Manchester United, dan Liverpool. Menurut laporan dari The Sun, Arsenal, Manchester United, dan Liverpool sedang mengawasi perkembangan Gomez sepanjang musim 2024-25. Namun, Wolves merasa optimis dapat mempertahankan gelandang berbakat ini, setidaknya hingga bursa transfer Januari berakhir. Gomez terikat kontrak dengan Wolves hingga musim panas 2028, dengan opsi untuk memperpanjang 1 tahun. Meskipun demikian, posisi Wolves yang kini terjebak di peringkat 17 klasemen Premier League bisa memengaruhi masa depan sang pemain. Jika Wolves terdegradasi ke Championship musim depan, Gomez kemungkinan besar akan mencari kesempatan untuk bermain di klub-klub elit. Kemampuan Gomez yang dapat beradaptasi di berbagai posisi lini tengah menjadikannya sebagai aset yang sangat berharga. Ia mampu berperan sebagai gelandang bertahan, nomor 6, gelandang box-to-box, nomor 8, atau playmaker, nomor 10. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi incaran klub-klub besar yang membutuhkan penguatan di sektor tengah. Antony tuntut Ajax ke pengadilan. Antony, sayap Manchester United, kini menggugat Ajax. Pemain asal Brasil ini membawa mantan klubnya ke meja hijau. Menurut laporan dari Voetbal Premier, Antony telah mengajukan tuntutan arbitrase terhadap Ajax, yang berakar dari masalah denda yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum kepindahannya ke Manchester United pada tahun 2022, Antony ternyata dikenakan denda oleh Ajax karena seringkali absen dari latihan. Dikabarkan, Antony sempat melayangkan protes saat Ajax bernegosiasi dengan MU, yang membuatnya memilih untuk tidak hadir dalam sesi latihan, sehingga ia pun tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Sparta Rotterdam. Sebagai konsekuensinya, Ajax memberikan sanksi denda kepada pemain berusia 24 tahun itu. Kini, Antony menuntut agar uangnya dikembalikan. Ia dilaporkan telah mengajukan gugatan kepada Komite Arbitras KNVB di Zeist pada hari Senin lalu, dan saat ini prosesnya masih berlangsung. Newcastle United incar bek tengah Sevilla, Loic Bade. Sejak bergabung pada Januari 2023, Loic Bade telah menjadi pilar utama bagi Sevilla. Pemain asal Prancis ini telah tampil dalam 75 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2029, Bade merupakan aset berharga bagi Los Nervionenses. Namun, masalah keuangan yang melanda klub Spanyol tersebut membuat mereka bersedia melepas pemain berusia 24 tahun ini dengan harga sekitar 21 juta pound sterling. Newcastle United sangat memerlukan tambahan kekuatan di lini belakang. Dengan Fabian Schär, Jamal Lascelles, dan Dan Burn yang sudah berusia di atas 30 tahun, permajaan di sektor pertahanan menjadi hal yang mendesak. Setelah gagal merekrut Marguehi dari Crystal Palace di musim panas lalu, Diario AS melaporkan bahwa Loic Bade menjadi target potensial yang sesuai dengan kebutuhan tim. Pejabat Juventus bicara proses transfer Ronald Araujo dan Randal Kolo Muani. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, bicarakan merekrut pemain baru di bursa transfer Januari, dengan Randal Kolo Muani dan Ronald Araujo adalah 2 nama yang dikaitkan. 2 pemain yang dikaitkan sejauh ini, Ronald Araujo dan Randal Kolo Muani, sama sekali tidak memiliki pengalaman bermain di Italia, namun Juventus tidak mempermasalahkannya. Secara umum, akan lebih baik untuk merekrut seseorang yang sudah mengenal Serie A, namun kami juga melihat apa yang tersedia di pasar transfer dan tidak ada banyak alternatif di Italia, jika tanya. Giuntoli memperkirakan adanya kabar baik mengenai kedua pemain tersebut pada pekan depan. Ada 2 pemain bagus, namun bursa transfer baru dibuka dan kami berharap untuk mendapatkan kabar baik pada pekan depan, jika tanya. Nottingham Forest catatkan 7 kemenangan beruntun usai kalahkan The Hatters di Piala FA. Nottingham Forest 2-0 Luton Town. Nottingham Forest melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan nyaman atas tim divisi Championship, Luton Town, berkat gol dari Ryan Yates dan Ramon Sosa. Kemenangan ini membuat Forest menyamai rekor 6 kemenangan beruntun di Premier League yang terakhir kali diraih oleh tim asuhan Colin Calderwood pada Oktober dan November 2006. Atmosfer optimistis terus terasa di City Ground. Hasil ini memastikan Forest lolos ke undian putaran keempat Piala FA pada hari Minggu. Kini,
mereka bisa mengalihkan fokus ke pertandingan krusial Premier League melawan Liverpool pada Selasa, yang bisa menjadi penentu apakah Forest benar-benar berada dalam perburuan gelar. Sementara itu, Luton menjalani pertandingan pertama mereka setelah kepergian Rob Edwards di tengah pekan dan gagal menunjukkan ancaman serius untuk meraih kemenangan. Pep Guardiola puji 3 pemain muda Man City usai habisi Salford. Manchester City mencatatkan prestasi gemilang di babak ketiga Piala FA musim ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium pada Minggu 12 Januari dini hari WIB, tim yang dijuluki The Citizens ini berhasil meraih kemenangan luar biasa dengan skor 8-0 atas Salford City. Setelah pertandingan berakhir, Pep Guardiola tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan tim, terutama dari 3 bintang muda City, yaitu Jahmai Simpson-Pusi, Nico Orille, dan Divin Mubama. Saya sangat puas untuk penampilan Jahmai dan Nico, yang bermain untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai bek kiri, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi klub. Dia memiliki kondisi untuk bermain sebagai gelandang bertahan, tetapi mungkin dia tidak percaya bahwa dia bisa memainkannya. Dia adalah talenta lain yang sangat kami percayai. Pergerakan Divin tidak bisa dipercaya. Cara dia bergerak dengan tempo yang tepat dan bagaimana dia menekan. West Ham siap tampung gelandang pengangguran The Blues. West Ham United dilaporkan semakin giat dalam usaha mereka untuk merekrut gelandang Chelsea yang jarang dimainkan, Kiernan Dewsbury Hall, di bawah arahan Enzo Maresca. Menurut informasi dari Football Insider, klub asal London Timur ini semakin serius dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemain berusia 26 tahun tersebut pada bursa transfer Januari ini. Dewsbury Hall, yang merupakan gelandang asal Inggris, masuk dalam daftar pemain yang diperkirakan akan meninggalkan Stamford Bridge, mengingat minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa West Ham berharap dapat mencapai kesepakatan peminjaman untuk sang pemain. Meskipun kontraknya dengan Chelsea masih berlaku hingga 2029, klub tampaknya bersedia melepaskannya hanya beberapa bulan setelah kedatangannya. Demi gabung Tottenham, Vuskovic tolak tawaran gabung Manchester City. Luka Vuskovic menceritakan perjalanan transfernya ke Tottenham dan impiannya untuk bermain bersama para bintang di klub London Utara tersebut. Sang bek mengungkapkan bahwa ia bahkan menolak tawaran untuk bergabung dengan juara bertahan Premier League, Manchester City. Tottenham merekrut Luka Vuskovic dari Hajduk Split pada tahun 2023, dan sejak saat itu, ia telah menjalani 2 masa peminjaman. Musim lalu, ia dipinjamkan ke klub Polandia, Radomiak Radom, sebelum kemudian pindah sementara ke klub Belgia, Waterloo, pada musim panas lalu. Performa gemilang pemain berusia 17 tahun ini menarik perhatian banyak klub top. Penampilannya di Jupiler Pro League musim ini tidak hanya menunjukkan dominasi, tetapi juga ketenangan di lini belakang, ditambah dengan 6 gol yang telah ia cetak untuk timnya. Sejak bergabung dengan Antwerp, Vuskovic telah menerima banyak pujian dari para analis dan penggemar The Lily Whites, yang sangat antusias menantikan kedatangannya di Hotspur Way pada akhir musim nanti. Sebelum dimanja Matic, Como dan Lyon sepakati transfer Maxence Chakweret. L'Équipe melaporkan bahwa klub Serie A, FC Como, telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Olympique Lyon, Maxence Chakweret, senilai 17 juta euro ditambah bonus. Menurut berita terbaru dari situs web surat kabar Prancis tersebut, FC Como dan Lyon telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Mereka juga mencatat bahwa percakapan panjang dan penuh semangat antara pelatih Como, CS Fabregas, telah berperan penting dalam meyakinkan Chakweret untuk mempertimbangkan pindah ke tim Serie A yang baru saja promosi ini. Kesepakatan akhir dilaporkan mencapai 15 juta euro sebagai biaya dasar, dengan tambahan 2 juta euro dalam bentuk bonus yang bergantung pada kinerja pemain.